Designing a building is like solving a puzzle. But before you can start putting the pieces together, you have to know what you're trying to create. In architecture, we call this the design problem. It's the challenge that the building is being designed to solve. Today, one of the biggest challenges is density. Cities are growing fast, and we need to find ways to create buildings that can accommodate more people without feeling crowded. A good design starts by understanding the problem from different angles. We have to consider the people who will be using the building. What are their needs? And we have to think about the site itself. What are its unique characteristics? By carefully considering both the human and site perspectives, we can start to develop a design that is both functional and beautiful. When I'm designing a house, the first thing I want to know is who's going to be living there. The same is true for any building. We need to understand the users. Who are they? What are their ages, occupations, and lifestyles? A building designed for young students will be very different from one designed for senior citizens. We also need to consider their needs. What activities will be taking place in the building? What kind of spaces will best support those activities? For example, a school needs classrooms for learning, a library for research, and a cafeteria for eating. By understanding the users and their needs, we can start to develop a design that is both functional and welcoming. The site is just as important as the people who will use it. We need to carefully consider its physical characteristics. This includes things like the size and shape of the lot, the topography and the climate. We also need to think about the cultural and social context. What is the history of the site? What is the surrounding neighborhood like? Are there any important cultural landmarks nearby? Finally, we need to consider the infrastructure. This includes things like access to roads, public transportation, water, and electricity. By carefully analyzing all of these factors, we can design a building that fits seamlessly into its surroundings. Let's look at an example of how these ideas come together in a real-world project, the Jinglong Elementary School in Shenzhen, China. Shenzhen is a rapidly growing city. The school needed to accommodate a large number of students in a relatively small space. The architects solved this problem by creating a building with a series of open-air courtyards and terraces. These spaces provide much-needed outdoor areas for the students to play and learn. They also help to bring natural light and ventilation into the building. The design of Jinglong Elementary School is a great example of how careful analysis of the human and site perspectives can lead to a creative and effective design solution. Oke, selamat pagi. Kita ketemu di pratugas akhir setelah libur Lebaran, dan sebelum libur Lebaran juga banyak pertemuan yang dilaksanakan secara online. Jadi kami tim dosen Prata tanda kutip agak memaksa proses setelah sidang kemarin. Kayaknya sidang kemarin memang agak tanda kutip agak loose kan jadinya. Jadi pengawasannya dan segala macam agak kendor. Dan materi hari ini akan mengantar kalian di minggu depan. Sebenarnya bukan minggu depan tanggal merah. Jadi kenapa agak memaksa pindah di Senin juga, karena minggu depan tanggal merah. Jadi mau nggak mau Senin ada kegiatan, nanti ada penjelasan. Jadi materi kali ini sih sebenarnya untuk merekap dari awal, dari rumusan masalah ini yang di minggu-minggu awal pernah saya sampaikan. Jadi masalah merumuskan masalah terkait dengan penggunanya, atau dalam hal ini segmen pasarnya siapa, kemudian karakter tapaknya bagaimana, yang kemudian dari segmen pasar, dari pengguna kita bisa merumuskan masalah fungsional. Dari tapak kita kemudian bisa merumuskan masalah kontekstual. Ini yang pasti kalian sudah lakukan, tapi kemudian bagaimana selanjutnya, ini yang menjadi penting, bahwa permasalahan baik fungsional maupun tapak itu sebenarnya terkait dengan masalah terkini di dalam latar belakang kalian, isu utama kalian. Isu utama kalian itu tolong di cross check lagi, terutama di bab 1.1. Jadi ketika kalian merumuskan masalah, tolong di cross check lagi
latar belakangnya. Benar nggak masalah itu berangkat dari isu terkini, baik di calon pengguna maupun di tapaknya. Dan catatan yang perlu dipertegas lagi, memang kadang isu yang ditampilkan atau isu yang muncul itu tidak semuanya bisa diselesaikan secara arsitektural. Perlu benar-benar dipilih mana yang benar-benar bisa atau mampu diselesaikan secara arsitektural. Ini sebenarnya permasalahan yang terjadi atau hal-hal yang terjadi ketika kalian sidang proposal kemarin. Lalu berlanjut di sidang konseptual yang beberapa dari kalian agak kepleset, merumuskan aktivitas dari si penggunanya. Aktivitas itu yang kemudian memunculkan atau akan dianalisis di analisis fungsional terkait dengan fungsi utama, terkait dengan fungsi penunjang dan pelengkap. Ini yang sangat sering terjadi, tanda kutip kalau istilah saya itu kepleset. Tahu segmen pasarnya, tapi kemudian aktivitas yang terjadi di fungsi utama itu apa? Kalau saya selalu menanyakan, kasus kalian fungsi utamanya apa dulu? Itu yang penting. Kemudian fungsi penunjang adalah menunjang fungsi utama. Namanya juga penunjang ya, menunjang fungsi utama. Sehingga fungsi utama ini menjadi lebih baik, lebih maksimal ketika ada fungsi penunjang secara aktivitas, secara manusianya. Nah, fungsi pelengkap itu ada dan tidak ada itu tidak masalah. Hanya kemudian ditambahkan karena ada logika mungkin berpikir kaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya. Contoh kafe umpamanya. Kafe di sebuah bioskop itu tidak harus ada. Tapi dia akan melengkapi bioskop karena ada masa tunggu. Ketika beli tiket biasanya nunggu untuk pintunya dibuka atau selesai pengen nyantai dulu sebentar. Jadi kafe di sebuah bioskop itu tidak perlu ada, tapi penunjangnya itu yang jadi penting. Apa fungsi penunjang? Salah satunya lobi di sebuah bioskop. Terkadang sering perhitungannya tidak tepat. Perhitungan besaran ruangnya tidak tepat atau kebutuhan ruangnya tidak tepat. Bioskop fokus pada bioskop. Ini juga sering terjadi di yang sekarang lagi tugas akhir atau yang kemarin sedang tugas akhir juga. Itu yang terjadi. Bikin sebuah fungsi pertunjukan, tapi lupa lobinya. Lupa lobinya itu bukan berarti tidak ada lobinya. Ada lobinya, tapi tidak diperhitungkan jumlah manusia yang akan menggunakan lobi itu. Contoh, gedung pertunjukan 500 orang, tapi kemudian lobinya ketika dihitung satu orang di lobi itu hanya dapat 0,5 meter persegi, tidak masuk akal. Jadi fungsi penunjang terkadang menjadi berkaitan erat dengan fungsi utama. Ini yang sering kali kepleset karena sibuk di fungsi utama. Syukur-syukur kalau dapat fungsi utamanya, terkadang lupa. Sebenarnya kasusnya apa sih? Sebenarnya mau diselesaikan itu apa sih? Itu yang sering terjadi. Oke, dari analisis fungsional, kebutuhan ruang, keluar besaran ruang, meter persegi yang tadi saya sampaikan. Setelah itu hubungan ruangnya karena ada fungsi utama. Fungsi utama itu bermacam-macam kegiatan, tapi dia merupakan aktivitas utama dari kasus kalian. Hubungan ruang akhirnya muncul zoning. Dan saran saya seperti kemarin, buat zoning blok seperti ini. Kemudian diwarna. Blok-blok ini hanya fokus pada fungsional. Lupakan dulu konteks tapak dan segala macam, tapi buat susunan hubungan ruang zonasi dengan model blok ini. Kenapa demikian? Karena akan berpengaruh di sini nanti. Ketika muncul zoning, akan bisa kalian gunakan di analisis kontekstual. Bisa kalian gunakan di analisis tapaknya. Yang berangkat dari permasalahan tapak.
Contoh seperti ini. Itu Ya. ada topografi, diperhatikan topografinya, tipologi sekitarnya, kemudian ada analisis tapak. Saya tidak perlu satu persatu karena kalian dari PA berapa? Dari PA 3, 3, 4, 5, 6 itu kalian sudah analisis tapak. Jadi, dan hemat saya tidak semua analisis tapak harus dilakukan. Mana yang sangat berpengaruh di desain. Nah, ini kemudian kaitan dengan analisis fungsionalnya. Zonasi yang bentuk kotak-kotak itu masukkan ke analisis tapak. Jadi modelnya adalah dari zonasi, dapat zonasi yang blok-blok itu, lalu ikut di dalam analisis tapak. Jadi zonasi-zonasi yang sudah kalian susun di analisis fungsional itu ikutkan di dalam analisis tapak. Jadi perubahan analisis tapak itu terjadi sekaligus mengikutkan zonasi yang dihasilkan analisis fungsional. Jadi bukan dua hal yang terpisah, tapi saya menyarankan untuk satu rangkaian analisis, sehingga ini akan memunculkan zonasi baru sesuai dengan konteks tapaknya. Oke. Setelah itu baru buat analisis selubungnya, bungkusnya. Analisis selubung itu apa sih? Analisis selubung itu gunanya sebenarnya untuk mensupport fungsi dalam hal ini bagian salah satunya struktur, bagian ini eksterior, interior, lingkungan, segala macam. Kemudian selubung juga punya fungsi untuk mereduksi atau memperhatikan atau merespon keadaan iklim, mikroiklimnya. Apakah perlu secondary skin, apakah perlu perlakuan khusus terhadap dindingnya dan segala macam. Di samping juga ini yang kalau mahasiswa sering hanya fokus ke ini finishing function, lebih ke estetiknya. Tapi tolong estetik itu juga dikaitkan dengan fungsi support, fungsi dan kontrol iklim, kontrol lingkungan dan segala macam. Dan kemudian termasuk juga utilitas air hujan, utilitas kebakaran dan segala macam. Sebenarnya ini masuk di dalam fungsi selubung. Mudahnya di sini ada structural function, ada terkait dengan iklim, kemudian ada terkait dengan movement. Dalam hari ini bukan bangunan yang tidak hanya bangunan yang bergerak, tapi ketika seseorang masuk ke dalam bangunan ini atau masuk di dalam tapak, dia punya sudut pandang, punya istilahnya sekuen framing tertentu di bangunan. Jadi setiap sudut bangunan itu punya keindahannya tersendiri, dan itu gunanya analisis selubung sih sebenarnya. Kita kembali ke sini, analisis selubung, kemudian masing-masing ini analisis fungsional, analisis kontekstual, analisis selubung yang kemudian memunculkan konsep perancangan. Jadi konsep perancangan memang di proposal diminta di awal. Tapi setelah kalian melakukan analisis, mungkin banyak berubah. Saya yakin juga ada perubahan. Perlu dicek ulang di bagian pertama. Apakah konsep perancangan ini setelah dilakukan analisis itu menjawab permasalahan, baik permasalahan fungsional maupun permasalahan tapak. Sehingga bab 5 itu sebenarnya jawaban dari pertanyaan kalian di bab 1.2, rumusan masalah. Di ruang kami, di ruang 2, kebetulan nggak ada yang di ruang 2. Di ruang 2 itu kalau kami memeriksa sidang konseptual, itu selalu masalah pertama, karena ada berapa? Terkadang ada 2, ada 3, ada yang 1. Rumusan masalah,
kemudian langsung ke bab 5. Dijawabnya bagaimana? Didesain itu bagaimana? Lalu kalau itu kurang tajam, lalu bagaimana analisisnya jadi mundur? Jadi ini saya buka aja, cara kami mengkoreksi di ruang 2 adalah rumusan masalah. Di 1.2 ada masalah 1 dan 2, katakanlah 1. Masalah fungsional diselesaikan secara konsepnya bagaimana? Konsepnya gini, bla 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 bla, ABC gitu. Oke, ABC ini didapat dari mana? Mundur. Dianalisis. Masalah kedua, masalah tapa. Diselesaikannya seperti apa? Bagaimana tata masanya dan segala macam. Kemudian mundur. Kalau ini sudah beres, selesai urusan. Itu udah beres urusan proposal konseptual kalian. Ketika konsepnya sudah jadi, ketika konsepnya secara narasi itu menyelesaikan usulan masalah di bab 1.2, kalian di grafisnya ya tinggal gambar saja. Karena kenapa ujungnya tinggal gambar saja? Karena kalian sudah melakukan semua analisisnya. Besaran ruang sudah dapat, kemudian model studi massa, efek dari atau konsekuensi atau hasil dari analisis kontekstual sudah dapat, bahkan bentuk bangunannya sudah dapat di analisis rumpung. Jadi di tugas akhir di studio ya benar-benar tinggal gambar. Enak ya ngomongnya? Enak ngomongnya. Saya kasih contoh. Kalau kalian lihat ini kira-kira menurut kalian gambar apa? Atau bangunan apa? Sekolah, karena lapangan itu tidak harus sekolah kan? Tapi benar, memang ini sekolah. Tapi kemudian sekolah ini berangkat dari masalah apa? Ya. Sekolah, kalau hanya sekolah, oke. Ternyata sekolah ini berangkat dari permasalahan kawasan. Kawasan di Shenzhen ini dan di distrik yang paling padat, ini perlu sebuah sekolah yang tidak hanya sekedar untuk belajar mengajar, tapi untuk playground. Karena di sebuah kota yang padat, tempat bermain anak itu sangat langka. Karena mereka huniannya vertikal semua. Sehingga perlu adanya ruang terbuka. Jadi tidak hanya belajar, tapi kebutuhan terhadap ruang terbuka. Ini challenge-nya atau ini permasalahannya. Ya, isu besarnya adalah kepadatan kota. Kemudian coba diangkat secara arsitektural, fokusnya pada pendidikan dan ruang terbuka, tempat bermain, taman bermain. Solusinya ini. Bukan hanya sekedar bangunan, karena lahannya juga terbatas, bukan hanya sekedar sekolah dengan bangunan vertikal, tapi susunan vertikalnya bagaimana? Jadi anak masih bisa bermain bahkan di lantai paling atas dengan suasana playground. Jadi solusinya itu. Solusi zonasinya adalah menggabungkan antara suasana belajar kelasnya, kelas konvensional, nanti ada juga sedikit perubahan, kelas yang disusun bukan hanya sekedar untuk belajar, tapi untuk bermain, untuk pengembangan motorik siswa. Jadi bukan hanya sekedar yang di sebelah kanan, kalau kalian sebelah kiri ya, sebelah kiri ini, yang konvensional hanya menumpuk saja sekolah, tapi kemudian dipadukan tempat bermain. Dan suasana belajarnya juga berubah. Suasana belajarnya bukan kelas yang masif seperti ini, bukan kemudian ruang belajar yang multifungsi, tapi benar-benar yang kelas yang juga mengakomodasi suasana bermain. Ini ada transformasinya, kelas tertutup dengan tujuan tunggal, ruang komposit seperti sekarang terjadi, itu ruang yang kelas yang fleksibel susunannya, karena mengakomodasi sekarang kan banyak
pembelajaran, model pembelajarannya kan project gitu. Jadi kelas bisa sangat-sangat dinamis, tapi tidak hanya itu, ruang yang terbuka, wujudnya ini yang luar biasa. Sebuah karena sebuah bangunan sekolah yang secara bentuk tetap menggambarkan suasana kawasan kota yang sangat dinamis, yang sangat modern, tapi pada saat bersamaan dia juga tempat bermain. Kalian lihat di sini kawasan bermain. Lapangan menjadi karakter utama, tadi terlihat Joseph tadi mengidentifikasi karakter lapangannya cukup kuat, tapi kemudian di depan kelas itu juga tempat bermain dan segala macam. Ini di lantai cukup atas, jadi bukan lantai di bawah. Dan buat saya foto ini foto yang powerful banget. Foto yang tidak hanya sekedar foto indah, tapi message-nya jelas. Dan itu tergambar atau menggambarkan konsep dari bangunan ini. Bagaimana ruang sekolah, ruang pendidikan yang berkaitan dengan ruang terbuka, tempat bermain, dengan tujuan sebuah masa depan yang lebih baik. Jadi itu buat saya sih, foto ini bercerita, bernarasi cukup jelas dan cukup tegas dan menggambarkan konsepnya, konsep perancangan. Ada keterangannya, saya tidak hanya sekedar mengarang bebas, tapi juga ada keterangan di foto ini bahwa memang ini adalah gambaran jelas dari konsep perancangan. Dan kalau kalian lihat tadi logiknya, jadi dari isu, analisis fungsional, analisis kontekstual, selubung dan segala macam, benar-benar tergambar atau benar-benar terekstrak dalam satu foto ini. Sebuah kawasan yang padat, sebuah distrik yang cukup padat, sehingga diperlukan tempat bermain, ada lapangan, diperlukan tempat yang tanda kutip lebih hijau, lebih sehat dengan banyak tanaman, dan diperuntukkan untuk mahasiswa. Jadi ini konsep perancangan. Di dalam satu foto, di dalam satu gambar ini jelas permasalahan, isu, kemudian analisis fungsional, siapa penggunanya, bagaimana perlakuan penggunanya. Kalau udah model seperti ini kan standar ruang kelasnya jadi beda kan. Bukan lagi dihitung seperti standar Kementerian Pendidikan, satu siswa berapa meter persegi, tapi kan pendekatannya beda, pendekatannya bermain, sehingga layout ruang kelasnya juga beda. Nggak apa-apa, namanya standar itu kan standar minimal. Ini kalau dihajar koridornya boros, iya koridornya boros, tapi kan bukan hanya sekedar koridor untuk lalu lalang, tapi untuk bermain, tempat anak berlari-lari, tempat anak bermain. Terus kenapa ada tanaman ini? Bukan sekedar hanya untuk green buildingan, tapi memang ada maksudnya. Dan saya yakin ini di beberapa bahasan tentang bangunan ini tidak banyak diulas, tapi saya yakin tanamannya juga dipilih. Bukan tanaman yang mencelakakan tanda kutip si anak-anak. Pasti ada maksud. Ini bangunan yang baru, jadi tanamannya belum begitu padat. Oke, teknis. Terus bagaimana dengan kalian? Apa yang mesti dilakukan? Ini yang saya minta di hari Senin. Kalian bikin minimal bayangan besarnya dulu. Kenapa saya minta ini dulu? Supaya ini memicu kalian untuk kemudian menuliskan. Bisa nggak kalian membuat relasi, koneksi dari rumusan masalah sampai ke konsep perancangan?
Cukup 5 slide, rumusan masalah, analisis fungsional, kontekstual. Bukan berarti kemudian, ini juga saya tidak menyarankan, kalian memindahkan laporan ke dalam slide-nya. Itu menyakitkan untuk dibaca. Saya puyeng bacanya. Jadi bikin sesederhana mungkin tapi logiknya dapat. Mindsetnya dapat. Contoh analisis fungsional. Oke, fungsi utamanya apa? Aktivitasnya apa? Kemudian zonasinya seperti apa? Zonasi itu kan petak-petak gitu. Kemudian bagaimana kalian menganalisisnya? Apa analisis kontekstual yang sangat mempengaruhi desain? Setelah itu kalian melakukan analisis selubung. Selubung itu kan tidak hanya tentang penutup bangunan, tapi juga terkait dengan struktur, terkait dengan utilitas. Selubung kan tentang itu. Jadi mungkin analisis selubung keluarnya isometri struktural yang kemudian ditambah, kan bisa di istilah di SketchUp atau di CAD itu kan di explode gitu. Jadi kerangkanya, kemudian tambalan penutupnya dan segala macam. Bisa model seperti itu. Supaya juga ada kebayang antara rumusan masalah sampai konsep. Lalu konsepnya seperti itu. Di hari Senin di kampus Palembang, mohon maaf karena kenapa terpaksa dilakukan seperti ini karena minggu depan tanggal merah. Salahnya di situ. Saya puyeng aja kan. Dan ada ini minggu ke-12. Berarti kalian hanya mempunyai sisa minggu ke-14 dan ke-15. 13 kan minggu depan. Itu pun hari Rebo dan sidang tugas akhir dan segala. Kenapa saya wanti-wanti? Karena sesuai dengan ketentuan panduan pra-TA kan minimal 3 kali asistensi. Tolong diuber benar. Saya nggak mau hanya masalah sepele kurang dari asistensi kalian tidak bisa sidang. Nyesek gitu. Ya buat saya nyesek banget. Jadi jangan dikira kami senang karena mahasiswanya sedikit, enggak. Karena mahasiswa sedikit itu berarti utang untuk semester depan. Kan berlanjut. Makin banyak yang berutang, makin keluar makin. Ya. Jadi bukan berarti yang kemarin gagal sidang itu buat kami senang, enggak. Aduh, masih punya utang. Kalau bisa semester ini beres semua gitu loh. Saya ketemu kalian di semester depan untuk tugas akhir. Itu enak buat saya, enteng gitu loh. Karena makin lama makin menyiksa kalian akan jenuh sekali lihat laporan itu. Dan kami juga dosen dia lagi kan gitu ceritanya gitu. Jangan sampai seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan?